Apa dia ingin membunuhku? Aku minta maaf, ini salahku. Seharusnya aku tidak seceroboh ini. Maafkan aku, mohon maafkan aku. Untung kau ceroboh, kalau tidak aku akan mengira kau sengaja melakukannya. Bagaimana mungkin aku tidak melakukannya dengan sengaja? Aku hampir mati. Ayo pergi. Masuk ke mobil, jangan keluar. Jangan berlama-lama. Sudah lama aku tidak berkelahi. Ini kesempatan bagus. Belalang sembah mengintai jangkrik tanpa menyadari burung kepodang di belakangnya. Jika kau berani menyerangku diam-diam, jangan salahkan aku karena kejam. Luci, kau duluan saja. Aku bukan orang yang bisa kau permainkan dengan mudah. Mengesankan. Aku semakin tertarik padamu. Tapi jangan berani jatuh cinta padaku. Ketika seorang pria tertarik pada seorang wanita, ada kemungkinan 80 hingga 90% dia akan jatuh cinta padanya. Apa yang kau lakukan? Aku tidak tahu. Apakah aku akan jatuh cinta atau tidak? Tapi sekarang kau bersamaku. Jangan pernah berpikir untuk pergi, penjahat yandere sejati. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak akan pergi, pasti tidak akan pergi. Tapi kau tidak, terlalu puas dengan statusmu sebagai Nyonya Lu. Aku akan segera pergi. Segera. Hampir. Penjahat sulit dihadapi. Lepas dari mulut harimau, masuk ke dalam mulut buaya. Tuan rumah ini semua salahku. Jika bukan karena aku, Cong-Cong. Jangan kira aku akan memaafkanmu hanya karena kau mengatakan itu. Bukankah ini Nyonya Lu? Jadi, mencoba menempel pada Luci dan ditolak. Beberapa orang tidak bisa melihat tempat mereka. Seseorang sepertimu, jika kau tidak sedikit mirip denganku, kau bahkan tidak akan bisa mendekati pintu Luci. Lu Jingxing mengabaikan, tidak ada yang akan memperhatikanmu. Kau di sisi lain, bahkan tidak mengerti konsep berhenti di saat yang tepat. Apa? Ingin kembali dan menggangguku lagi? Melecehkan Jingxing? Apa kau sakit? Aku kembali ke negara ini untuk bersama Jingxing. Kau hanya pengganti. Jangan terlalu bodoh. Pergi. Jangan ganggu. Aku dan Jingxing bersama. Kalau tidak bagaimana? Kau mau memukulku? Xiang Wan, kau bilang Lu Jingxing akan mempercayaimu atau aku? Kejam. Layak untuk pemeran utama wanita. Ziwi, ada apa? Xiang Wan, apakah itu kamu?
Kau benar-benar menjadi semakin tidak seperti dirimu sendiri. Waktunya disalahkan. Jingxing, jangan salahkan Xiang Wan. Dia mungkin berpikir bahwa kau tidak mencintainya. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak kembali. Seharusnya aku tetap di luar negeri. Seharusnya tidak kembali mengganggumu. Wah, air mata itu jatuh tepat pada waktunya. Xiang Wan, bisakah kau berempati sedikit? Siwi sedang menangis, dan kau masih saja bersikap sarkastis, bahkan sampai main tangan. Hadapi aku kalau kau punya masalah. Apa salahnya dia padamu? Jangan sakiti dia. Ada apa? Kau terlambat. Adegan mereka sudah selesai. Jiang Ziwei, ini abad ke-21. Kalau kau mau menuduh seseorang dengan palsu, mungkin periksa dulu apakah ada kamera pengawas di sekitar sini. Kalau kau mau tahu, apakah aku memukul Jiang Ziwei, periksa rekaman CCTV-nya. Namun, ada satu hal yang kau benar. Tidak seperti yang kau katakan. Untuk menghajarmu, kalau ada masalah, aku menamparmu untuk Xiang Wan. Kau... Ada apa? Paman, dia semakin tidak masuk akal. Memukul orang begitu dia datang. Bahkan berani memukulku. Apa yang kau coba lakukan? Ku bilang, periksa CCTV kalau kau punya pertanyaan. Sedangkan kau pantas mendapatkannya. Benar, Paman? Paman? Benar, suamiku. Benar. Anda bertanya pada Jiang 11 Wei, beranikah dia? Sudahlah Jingxing, tak usah repot-repot. Anggap saja salahku. Aku kembali juga untukmu. Ada orang di sini. Perlu kupesankan kamar untuk kalian berdua. Xiang Wan, apa yang kau coba lakukan? Bercerai. Tapi, kalian berdua yakin mau melakukan ini? Melanjutkan drama ini di depanku. Kalau kau tidak mengundangku masuk dalam 3 detik, aku tidak akan menceraikanmu. Nol. Surat gugatan cerai. Tanda tangani cepat. Nol. Kau. Apa-apaan ini? Nol. Kumohon. Kau pikir cerai semudah itu? Aku harus menghitung kerugianku. Hitung. Total 5 tahun 6 bulan. 21 hari. Dibulatkan jadi 6 tahun. Totalnya sama dengan 60 juta. 66 juta. Xiang Wan, 60 juta, kau gila. Apa kau tidak mampu? Kalau tidak mampu jangan cerai. Aku mampu. 60 juta. Tapi, tolong jangan ganggu hidup kami. Jangan khawatir. Aku tak mengharapkan lebih. Ayo pergi. Aku yang traktir hari ini. Memicu titik plot. Karakter antagonis wanita memberi obat pada pemeran utama pria, menciptakan kesempatan bagi pemeran utama pria dan wanita untuk mengembangkan hubungan mereka. Kucing bodoh, kau sengaja melakukannya kan? Tapi ini bagian dari plot. Kau tak bisa menyalahkanku. Oke, baiklah. Tiba-tiba aku sakit perut. Bolehkah aku ke toilet? Kucing bodoh keluar dan jelaskan. Obat apa itu? Tokoh antagonis wanita dalam cerita aslinya tidak ingin bercerai dengan pemeran utama pria Lu Jingxing. Menaruh obat ke minumannya sebelum pergi. Dia ingin tidur dengannya. Tanpa diduga, pemeran utama wanita meminum anggur yang diberi obat. Ironisnya itu malah mendekatkan kedua pemeran utama. Bukannya si tokoh antagonis wanita pendukung itu terjun dari gedung? Terjun memang iya.
Tapi dia selamat. Lihat, bisakah aku lewati bagian ini saja? Kau tak bisa jadi pembawa acara. Baiklah, akan ku beri dia obat. Siapkan anggurnya. Biar kulihat apa yang terjadi. Jika itu masalah perempuan, aku bisa bantu. Lagi pula kita pernah jadi suami istri. Kau bahkan tak mau minum denganku setelah bercerai. Siang Wan, trik kecil apa yang kau coba sekarang? Jangan kasar begitu. Aku cuma ingin minum dengan mantan suamiku. Minum? Kau takut? Kalau begitu aku minum duluan. Kau sendiri yang ingin merebutnya. Jangan salahkan aku. Bahkan jika ini racun, aku lebih baik meminumnya sendiri daripada menyakiti Jengsing. Baiklah. Ada apa? Panas-panas sekali. 11 Wei Jengsing. Apakah aku sekarat? Wanita jahat. Kau memberiku obat apa? Jengsing, aku tak tahan lagi. Kau afrodisiak ya? Terserah kau bilang apa. Kau sebaiknya memberinya penawarnya. Kenapa kau menangkapku? Tidak apa-apa. Siang Wan, jika terjadi sesuatu padanya, aku tamat denganmu. Ngomong-ngomong Siang Wan, apa kau benar-benar memberinya afrodisiak? Afrodisiak apa? Itu bubuk roton. Jengsing, aku kepanasan. 11 Wei. Aku akan bertanggung jawab untukmu. Sebelas Wei. Kau baik-baik saja. Siang Wan akan kubunuh kau. Sebelas. Apa itu perlu? Sudah kubilang aku takkan menyakitimu. Sekarang kita sudah menikah secara sah sebuah keluarga. Kau harusnya percaya padaku sekarang, kan? Penjahat kecil ini lumayan serius. Luci, jangan bilang kau masih perawan. Telingamu benar-benar merah. Kau benar-benar perawan. Diam. Kenapa malu begitu? Menikah secara sah. Kau tidak. Ada orang di sini. Orang tanda tanya. Bukankah lebih seru? Bos kita sudah sampai. Keluar. Kau tidak turun. Aku jadi gila. Kau membuatku gila. Apa tidak apa-apa, Wan Wan? Ada apa? Wan Wan, aku bisa menunggu. Lagi pula aku masih berutang pernikahan padamu. Kita pelan-pelan saja.
Itu curang. Sopir yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu bunuh diri di penjara. Keluarganya sebelum itu menerima sejumlah besar uang. Sumber dananya adalah keluarga Lu. Baiklah, kita akhiri saja masalah kecelakaan mobil ini. Jangan selidiki lebih lanjut. Juga, kirimkan padaku informasi Xiang Wan. Semalaman kau berubah jadi orang yang berbeda. Xiang Wan, kau manusia atau hantu? Apa tujuanmu mendekatiku? Kau sudah bangun. Cepat bersiap-siap untuk makan. Kenapa berdiri di situ? Kau tidak lapar? Maaf, tapi kulkasmu benar-benar kosong. Cuma beberapa hidangan ini. Aku harus mengumpulkannya susah payah. Mengumpulkannya susah payah. Rumah? Apa katamu? Kau masih pakai kursi roda di rumah? Tidak repot? Untuk berjaga-jaga. Itu dia. Dia dalang dibalik kecelakaan mobil Luci. Dia. Halo Nona, apa kau? Saya. Tuan muda. Pelayan Lu. Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah Tuan yang menyuruhku? Tuan muda, bagaimana keadaan kakimu 2 hari ini? Ada perbaikan? Sama seperti biasanya. Pikiran ini. Di dalam panci itu ada sup kesukaanmu, sup kepiting labu. Tuan besar memerintahkan agar kau meminumnya selagi hangat. Baiklah, kalau begitu tolong pelayan Lu. Sampaikan terima kasihku pada Tuan besar. Ada apa? Katakan saja. Kepiting dan labu, sedikit beracun. Sejak pelayan Lu masuk, dia terus melihat kakimu. Sepertinya dia tidak ingin kakimu sembuh. Luci, pernahkah kau berpikir bahwa orang yang ingin mencelakaimu sebenarnya adalah seseorang yang dekat denganmu? Aku ingin mati. Aku mencoba memperingatkanmu karena kebaikan hatiku. Dan kau tidak hanya tidak mempercayaiku, tetapi kau berani pula melawanku. Luci, kalau kau mau mati, mati saja sana sendiri. Tidak ada yang peduli padamu. Jangan anggap kebaikan orang sebagai niat buruk. Xiang Wan, lepaskan. Aku tak bisa melepaskanmu. Jika ku lepaskan, aku tak akan pernah melihatmu lagi. Biarkan aku berpikir. Berpikirlah. Tak akan ada kesempatan berikutnya. Dan hasilnya, pelayan Lu memberikan uangnya. Perempuan ini adalah adik ipar sopirnya. Kecelakaanmu pasti ada hubungannya dengan keluarga Lu. Aku mengerti. Haruskah kita terus menyelidiki? Tak perlu. Mari kita akhiri sampai di sini. Jaga mulutmu. Baik.
Kakak ipar, Kak Ci mabuk berat. Pelan-pelan. Kok bisa dia minum sebanyak itu? Entahlah, kakak ipar ini masih minum sebanyak itu. Peluk aku. Biar kuambilkan air untukmu. Peluk aku. Baiklah. Kau menyedihkan kurasa. Lupakan saja. Setiap penjahat memang sedikit menyedihkan. Pelukan ya, pelukan. Oke. Cukup pelukannya. Tidak ada pelukan lagi. Apakah kebaikan adalah kelemahanmu? Lagi pula aku orang yang tercela. Karena kau sudah datang ke sisiku. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Aku tidur dan kenapa badanku sakit semua? Kau dipeluk penjahat itu semalaman. Ya tentu saja sakit. Tuan rumah, apa kau ingat misi dunia ini? Kita berada di titik plotnya. Penjahat wanita itu akan menculik sang pahlawan wanita. Aku tidak akan melakukannya. Aku akan berbaring saja membusuk, menjauh dari para tokoh utama. Aku tidak percaya aku bisa memicu titik plotnya. Kavi, apa dia sudah bergerak? Apa mereka sudah sampai? Apa mereka sudah sampai? Mereka di sini, mereka di sini. Mereka telah mengikutimu. Jadi, kapan dia akan bergerak? Aku sedang buru-buru pulang untuk makan. Sebentar lagi, sebentar lagi. Jangan khawatir, dia akan datang. Orang ini baru kan? Sangat jauh dari mobil. Penculik zaman sekarang, tidak seperti dulu lagi. KPI bulan ini telah meningkat sekitar 80% dibandingkan bulan lalu. Selain itu, secara internasional, ada 2 proyek yang siap berkolaborasi dengan kita. Gunakan semua sumber daya kita. Selidiki sekarang. Tak peduli siapa yang menyentuhnya. Aku ingin mereka mati. Pabrik terbengkalai. Kau, tahukah kau kenapa kau diculik? Aku tahu. Kau tahu? Itu bukan berarti kami akan melepaskanmu. Kakakku bilang, terima bayaran, selesaikan pekerjaannya. Kalaupun kau mau, Jiang Ziwei takkan melepaskanku. Gak nyangka kan? Rasain tuh kena batunya. Kau cuma tiruanku. Berani-beraninya kau sombong. Kejutan, akulah yang nyulikmu. Aku sudah menduganya, tapi tokoh utama wanita tak bisa mencuri. Adegan tokoh antagonis. Ini semua gara-gara bubuk pencaharmu. Sekarang di antara kedua pemeran utama, lupakan soal perkembangan hubungan. Mereka canggung hanya dengan saling bertatapan. Kau tak bisa menyalahkanku sepenuhnya. Aku sudah memperingatkannya. Dia tidak mau mendengarkan. Tokoh utama wanita itu. Tidak. Jiang Ziwei. Masalah. Bubuk pencahar itu. Diam. Bungkam mulutnya. Cepat ikat aku juga. Sudah hafal naskahmu? Sudah, bos. Ziwei. 11. Ziwei. Siang Wan, ngapain kau di sini? Jingxing, tolong, aku takut banget. Tuan Lu.
Cinta pertama atau istrimu? Pilih yang mana? Dia. Xiang Wan, apa kau pelakunya? Apa yang kau rencanakan sekarang? Menyutradarai dan berakting sendiri ya? Kenapa kau menculiknya? Jingxing, tolong. Aku baru saja akan mencarimu. Aku dikejar di jalan. Seseorang memukulku dari belakang. Aku terbangun di sini. Xiang Wan pasti mau membunuhku. Jingxing, tolong aku takut sekali. Aku sedang berjalan di jalan. Aku dipukul hingga pingsan. Jangan takut. Ziwi, aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku pilih. Aku pilih dia. Ziwi, pilih dia. Bakar semuanya. Pemeran utama idiot ini. Cepat selesaikan alurnya. Biarkan aku pulang. Xiang Wan. Xiang Wan. Nuci, ngapain kau di sini, Xiang Wan? Kalau kau tidak turun, tanganku dan kakiku bakal lumpuh. Kucing, pendai kondisi fisik Nuci. Lengan terkilir, lutut memar. Lututnya sudah terluka dan belum sepenuhnya sembuh. Aku khawatir ini akan memperparah kondisinya. Juga dalam darahnya ada jejak racun yang tersisa. Sekarang, kau benar-benar tak bisa berdiri. Apa tidak apa? Apa mereka tahu? Tidak apa-apa. Cepat atau lambat mereka akan tahu. Luci, terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkanku. Jangan konyol. Suami menyelamatkan istrinya. Itu wajar. Kita harus segera ke rumah sakit. Xiang Wan, maafkan aku. Aku tidak tahu dia. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, kau tidak akan terluka. Saya sebenarnya mau mengabaikan kamu. Tapi kau seharusnya tidak, kau sungguh seharusnya tidak melibatkan orang yang tidak bersalah dalam hal ini. Xiang Wan, kau, apa yang kau lakukan? Xiang Wan, kau gila. Berhenti. Jangan mendekat, Lu Jingxing. Kalau kau berani mendekat, bukan tangannya yang akan lumpuh kali ini, tapi lehernya. Jiang Ziwi, kamu menculik saya. Aku tidak menyalahkanmu. Aku tidak menyalahkanmu karena mendorongku. Aku tidak menyalahkanmu. Jingxing, kau pelakunya, kau. Jingxing, jangan percaya dia. Terserah. Percaya atau tidak. Tapi kau macam-macam denganku. Luka-luka Luci. Akan kubuat kau membayar 10 kali lipat. Xiang Wan, apa kau masih punya sedikit rasa kemanusiaan? Apa kau masih tampak seperti manusia? Entah aku punya rasa kemanusiaan atau tidak, bukan urusanmu. Sedangkan untuk kekasihmu yang berharga itu, selama bertahun-tahun dia di luar negeri. Bagaimana dia bisa bertahan? Kau ingin tahu? Bukan aku. Cuma berdasarkan insiden kecil ini, dengan koneksimu Tuan Lu, seharusnya mudah untuk diselidiki. Namun, kusarankan kau membawanya tes darah dulu. Jingxing, jangan percaya padanya. Jingxing, bukan aku. Bukankah itu agak berlebihan? Ini cuma goresan. Itu perlu, bahkan dokter Li bilang. Cedera kakimu akan sulit pulih sepenuhnya setelah kecelakaan mobil. Sekarang dengan cedera baru ini, kemungkinan besar akan kambuh. Sebaiknya kau diam di tempat. Tapi begini, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang ingin kau lakukan? Misalnya,
Aku mau air. Akan kuambilkan untukmu. Terlalu panas. Akan kuambilkan segelas lagi. Terlalu dingin. Luci, jangan buat aku memukulmu. Kusarankan kau berhenti selagi bisa. Apa yang kau lihat dariku? Aku ingin menciummu. Kau dalam keadaan seperti ini dan masih memikirkan ciuman. Aku tidak bisa bergerak sekarang. Tapi kau bisa. Dalam mimpimu. Tidak akan. Kakiku sakit sekali. Di mana yang sakit? Kenapa sakit lagi? Wan. Kali ini aku mungkin benar-benar tidak bisa berdiri lagi. Dan tanganku. Kucing, cepat lihatkan untukku. Apa kondisiku memburuk? Sakit sekali. Kondisimu tidak berubah, tapi hatimu. Dia bohong padamu dengan tingkat pemulihannya. Perban yang kau gunakan hanya membuang-buang sumber daya medis. Membohongiku. Kapan aku? Aku hanya ingin ciuman. Apa hubungan kita sekarang? Kau yang bilang. Suami istri. Mengendus dan mencium. Menandai wilayah. Ya. Tempat yang kutandai. Semuanya milikku. Dan kau juga milikku. Kau tahu. Kau punya tahi lalat di pergelangan tanganmu. Setiap kali darahmu mengalir deras. Itu jadi hangat. Benarkah? Rumah sakit. Kak Jingsing. Itu semua palsu, walau palsu aku tetap 11 Wei yang sama. Jangan percaya apa kata Xiang Wan. Apa yang dikatakan Xiang Wan itu salah. Lalu, apa yang kutemukan juga palsu. Ziwei, kau telah berubah. Kau bukan Ziwei yang kukenal. Aku telah berubah. Ya, aku telah berubah. Jika kakekmu tidak menggunakan 80 juta untuk memaksa orang tuaku mengirimku ke luar negeri, akankah aku berubah? Aku baru 18 tahun. Dan aku harus bertahan hidup di tempat yang sama sekali asing. Bertahan? Siapa yang memaksakan ini padaku? Jika bukan karenamu, apakah keluargaku akan meninggalkanku? Apakah aku akan menjadi seperti ini? Pergi ke luar negeri. Bukankah itu pilihanmu sendiri? Apa kau percaya itu? Xiang Wan, kau menghancurkanku. Menghancurkanku. Kenapa kau masih begitu bahagia? Aku tidak akan mengizinkannya. Tidak diizinkan. Sixi, kau sudah lama kembali. Tapi kau belum menjenguk kakek Lu. Di depanku, tak perlu berpura-pura kan? Tuan Lu. Apa yang membawamu ke kakek Lu kali ini? Ada apa? Tahukah kau kalau keluarga Lu yang sebenarnya berkuasa Luci punya calon istri? Seberapa banyak yang kau tahu tentang situasi Luci? Seberapa banyak yang kau tahu? Calon istrinya itu adalah mantan istri Jingsing, Xiang Wan. Aku ingin kau membunuhnya. Gadis muda. Bicara soal membunuh orang seenaknya saja. Kakek tidak membunuh orang. Bagaimana jika kukatakan kakimu Luci? Kecacatanmu yang katanya itu. Semuanya bohong. Apa kau serius? Tentu saja.
Kau sedang melihat apa? Mimpiku. Halo. Oke. Aku mengerti. Ada apa? Ayah tahu segalanya. Dia ingin kita kembali. Ayah, Paman. Itu Lu Xiao. Dialah dalang sebenarnya di balik kecelakaan mobil Lu Qi. Sudah kuduga di dunia sekecil ini. Orang yang bisa membunuh Lu Qi, mana mungkin cuma kepala pelayan. Jadi, kepala pelayan itu didukung oleh ayah Lu Qi, Lu Xiao. Tapi aku masih sulit percaya. Bukankah dia yang membawa Lu Qi yang tak berdaya pulang? Kenapa dia ingin membunuh Lu Qi? Aku pun sulit menerimanya. Setelah Lu Qi mengetahui kebenarannya, apa yang akan dia lakukan? Kau Xiang Wan, bukankah kau bersama cucuku, Lu Jingxing? Kenapa sekarang kau terlibat dengan anakku, Lu Qi? Aku ingin bertanya padamu, Xiang Wan, apa kau sungguh berpikir kau bisa mempermainkan semua pria di keluarga Luku sesukamu? Ayah sebenarnya, Xiang Wan diam. Aku mungkin sudah tua, tapi aku belum pernah melihat wanita tak tahu malu sepertimu. Kubilang padamu, wanita pelin-pelan, murahan sepertimu. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan keinginanmu terwujud. Ayah, entah dari mana ayah mendengar gosip ini, tapi Xiang Wan tidak seperti itu. Dan aku dan Xiang Wan sudah mendapatkan akta nikah. Kami sudah menikah secara sah. Keterlaluan. Kau pikir sekarang kaulah yang memegang kendali keluarga Lu? Kau pikir karena orang tuaku sekarat, kau bisa berbuat sesukamu, seenak jidatmu? Kau Lu Qi, dulu saat kuterima kau, aku tak melihat nyalimu sebesar ini. Pergi, kalian semua pergi, pergi dari sini. Ayah, ayo pergi. Ayah, kami permisi dulu. Lihat, Jiang Ziwei benar. Kaki Lu Qi baik-baik saja. Sungguh penipuan. Kita hampir tertipu. Suruh orang membunuhnya sekarang. Dan wanita itu juga. Dia beruntung selamat dari kecelakaan mobil itu. Aku tak percaya dia tak bisa dibunuh. Mungkin ini bukan waktu yang tepat. Tapi, kau ingat apa yang kukatakan? Dalang di balik kecelakaan mobilmu, apa pelayan Lu punya kuasa sebesar itu untuk menjebakmu seperti ini? Xiang Wan, jangan bicara lagi. Lu Qi, kau sudah curiga sejak awal kan? Aku sudah curiga sejak awal. Tapi aku lebih memilih percaya. Kalau aku salah, aku tahu itu ayahmu. Sulit menerima kenyataan kalau dia ingin membunuhmu. Tapi karena dia sudah bergerak, kau tak bisa begitu saja menyerah. Aku tahu ini sulit bagimu. Tapi selain dia, kau punya aku. Aku akan selalu bersamamu. Wan Wan, sampai ke ujung bumi. Kau hanya bisa bersamaku. Aku tahu dasar yang diri posesif. Setidaknya di dunia kecil ini, aku akan selalu bersamamu. Bos, mobil kita diblokir. Kita diblokir dari belakang juga. Ini gawat.
Kau pergi duluan dan temukan Lisi. Katakan padanya Phoenix Nirvana. Kau pergi dengan sopir dan cari kesempatan untuk kabur. Mereka mengincarku. Mereka takkan mengganggumu. Jangan lupa, kemampuanku bertarung tak kalah darimu. Hal kecil ini takkan menghentikanku. Oke. Pergi, hidup atau mati. Cari jalan untuk kabur. Biarkan mereka menjauh. Kau punya banyak markas rahasia. Setelah kecelakaan mobil itu, aku tahu seseorang ingin aku mati. Aku tak tahu siapa. Tapi aku sudah bersiap. Ayo, buka bajumu. Akan poleskan obatnya. Mana kotak P3 kamu? Di lemari TV. Ya. Ya apa? Fisik suamimu. Fantastis. Tapi kau yakin kau ingin membicarakan ini sekarang? Mungkin kau harus membantuku mengatasi rasa sakit ini dulu. Aku sudah jadi gelandangan sejak kecil. Tak punya rumah. Tak punya makanan. Mereka semua menyebutku anjing liar. Karena aku selalu berebut sisa makanan dengan anjing. Sampai aku bertemu Pak Tualu. Dia memberiku rumah. Jangan khawatir, kau masih punya aku. Kecuali aku mati. Aku akan selalu bersamamu. Bahkan kematian pun tak bisa memisahkan kita. Kehidupan ini kehidupan selanjutnya. Kau hanya bisa bersamaku. Aku akan selalu mengingat tahi lalat ini. Apapun wujudmu, aku akan mengenalimu sekilas. Tapi aku seorang tasker. Di ribuan dunia kita hanya bisa bertemu sekali ini. Luci, terkejut. Aku juga tak menyangkanya. Kau sudah siap sejak awal. Tak kusangka. Tak kusangka. Kau begitu terburu-buru untuk membunuhku. Bolehkah aku bertanya mengapa? Luci, kau hanyalah anjing liar yang kupungut dari jalanan. Aku memberimu makan, memberimu pakaian, menggajimu guru les terbaik, dan memberimu nama. Aku menjadikanmu pedang keluarga lu. Bukan orang yang memegangnya. Begitukah? Jadi sejak awal, tak pernah ada ikatan ayah anak. Ini hanyalah sebuah pedang. Itu bukan apa-apa selain dari keluargamu lo.
Aku tak mengerti. Didikan yang sama. Anak-anakku sendiri tak sebaik seekor anjing. Setiap kali aku melihatmu, aku membencimu. Bahkan lebih. Aku membesarkanmu. Jadi aku lebih tahu. Anjing liar sepertimu. Aku harus menyingkirkanmu sekaligus. Kalau tidak, kau akan membunuhku. Kau sungguh memandangku tinggi. Akan kuberikan kau kesempatan lagi. Ada 2 gelas anggur di atas meja sekarang. 1 beracun, 1 tidak. Kau dan kekasih kecilmu, masing-masing pilih 1. Jika kau selamat, aku akan melupakan masa lalu. Ini antara kau dan aku. Ini tak ada hubungannya dengan Xiang Wan. Biarkan dia pergi dan biarkan aku yang minum. Ini tak bisa. Aku sudah berjanji pada seorang gadis kecil. Aku akan membunuhnya. Lagi pula, kau tak berpikir. Setelah mempermainkan cucuku Lu Jingxing, ini bisa dianggap seolah tak terjadi apa-apa kan? Kucing, pindai 2 gelas anggur ini. Mana yang beracun? Kakek tua ini membohongimu. Keduanya beracun. Aku tahu. Dia takkan mengampuni siapapun. Apakah ada penawarnya? Bagi orang-orang di dunia ini, tak ada penawar. Tapi untukmu, selama kau kembali ke ruang sistem, itu bisa diselesaikan. Aku mengerti. Xiang Wan. Penawarnya. Di mana penawarnya? Lu Xiao, jangan paksa aku membunuhmu. Lu Qi, racun ini disiapkan untukmu. Tak ada penawar sama sekali. Aku tak menyangka itu diminum oleh kekasih kecilmu. Dia memang mencintaimu. Sayangnya racun ini sejak diciptakan tak memiliki penawar. Lu Qi, pada akhirnya kau tetaplah anjing liar. Tak punya orang tua, tak dicintai. Kau hanya bisa menonton dia mati. Lu Xiao, aku takkan membunuhmu. Tapi rasa sakit yang diderita Xiang Wan akan kubuat kau membayar 1000 kali lipat. Lu Qi, Xiang Wan, aku akan membawamu pulang. Baiklah, ayo pulang. Xiang Wan. Ruang sistem. Aku akan kembali ke ruang sistem. Apakah aku sudah mati? Kalau begitu, tuan rumah Anda belum mati. Tapi racunnya akan segera menyebar. Kematian sudah dekat. Ya, kebetulan aku kembali. Racunnya hilang sekarang. Bisakah aku kembali? Tuan rumah. Tuan rumah. Ada apa? Plotnya pada dasarnya sudah selesai. Ternyata karakter pendukung wanita yang jahat itu, setelah insiden pabrik yang ditinggalkan, bertahan hidup selama beberapa hari, dan mati hari ini jadi. Jadi kau memutuskan sendiri untuk mengirimku kembali ke ruang sistem. Bukan aku itu sistem utama. Aku belum bisa mati. Jika aku mati, Lu Qi pasti akan mati bersamaku juga. Jika aku mati, aku bisa kembali ke ruang sistem dan melanjutkan misi berikutnya. Jika Lu Qi mati, dia benar-benar mati. Kucing, adakah cara untuk memperpanjang waktuku di dunia kecil ini? Ada caranya. Selama kau menyerahkan poin untuk misi ini, tapi itu hanya akan memberimu 1 hari. Itu tak sepadan. Itu sepadan. Kucing, kirim aku kembali ke dunia misi. Tubuhnya masih memiliki kehidupan di dalamnya, tapi tak lama lagi. Kegagalan organ. Sekarang hanya seutas benang tipis yang menyatukan tubuhnya. Begitu benang itu putus, fungsi tubuhnya akan runtuh seketika.
Apakah tak ada cara lain? Xiang Wan, kau sudah bangun. Luci, apakah aku sangat jelek sekarang? Tidak. Kau secantik saat pertama kali aku bertemu denganmu. Gombal, bukankah aku mempelajarinya darimu? Kata orang kita akan menjadi seperti orang yang sering kita temui. Aku sekarat. Jangan katakan itu. Jangan khawatir. Aku akan menyelamatkanmu. Tak ada gunanya. Luci, ayo jalan-jalan keluar. Atap, pemandangannya indah di sini. Luci, aku sangat bahagia telah bertemu denganmu di kehidupan ini. Kita telah berjanji. Kehidupan ini, kehidupan selanjutnya, kita akan tetap bersama. Baiklah, ini janji. Janji kelingking. Siapapun yang melanggar janjinya adalah anak anjing, anak anjing. Luci, jangan. Jangan takut. Aku tidak takut. Selama kau di sini, aku tidak takut apapun. Luci, berjanjilah padaku. Kau harus hidup. Kau harus terus hidup, oke? Kenapa? Kenapa? Mengapa semua ini terjadi? Luci, aku hampir lupa. Aku belum bilang iya. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Ya. Nona Xiang Wan, apakah Anda setuju untuk menjadikan Tuan Luci sebagai suami Anda? Untuk mencintainya seumur hidupmu. Dan tetap di sisinya. Dalam suka dan duka. Dalam sakit. Dan sehat. Apakah Anda setuju? Saya setuju. Tuan rumah. Biarkan aku melihatnya lagi. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Luci, apakah Anda menerima Nona Xiang Wan sebagai istri Anda, kaya atau miskin? Dalam sakit dan sehat. Saya bersedia. Misi selesai. Untuk melindungi kesehatan tuan rumah.
Ingatan Anda sekarang akan dihapus. Penghapusan selesai. Dunia misi baru dimulai. Keluarga siang. Tuan. Kucing, cepat, hentikan waktu. Apa ini? Kucing, saya. Apakah aku bertransmigrasi menjadi seorang cabul? Bisa dibilang begitu. Kau telah bertransmigrasi menjadi karakter pendukung wanita jahat di dunia ini. Si manipulator, karakter pendukung wanita jahat, tunangan pemeran utama pria. Tunggu sebentar. Jangan bilang kalau pemeran utama pria mengandalkan kekayaan tunangannya, Bingo, untuk menjadi sukses. Setelah karakter pendukung wanita jahat kehilangan segalanya, pemeran utama pria berhasil mewarisi bisnis keluarganya. Masih dengan masa kecilku, kekasih pemeran utama wanita. Misi ini adalah untuk memenuhi keinginan penjahat yang jahat. Lindungi keluarga siang, hindari kehancuran keluarga, dan jangan mati tragis. Tapi dia sendiri psikopat. Betapa tragisnya. Pembunuhnya tepat di depanku. Apakah dia yang membunuhku? Kalau begitu aku akan minta maaf dan memohon. Biarkan dia pergi. Dan dia tidak akan membunuhku kan? Peringatan-peringatan. Tuan rumah tidak dapat melakukan tindakan. Tidak konsisten dengan karakter asli. Kenapa tiba-tiba jadi ketat sekali? Ini adalah sistem utama yang ditunjuk. Dunia misi. Peraturan terkait. Kau juga harus mengikuti persyaratan sistem utama. Baiklah. Kita semua hanyalah pekerja keras. Lalu, berapa lama sampai kematianku? Menurut plot asli, itu dalam sebulan. Setelah pengujian, nilai penghitaman Lu Xingqi adalah 99%. Jika mencapai 100% lebih awal, tanggal kematian juga dapat dimajukan. Awal yang buruk sekali. Tuan rumah perhatikan, jeda waktu dihentikan. Jaga sikapmu. Tidak bisakah kau lihat Nona sedang menunggumu? Selir pria, Nona cambuk Anda telah dikirimkan. Lu Xingqi sekarang, anjingmu. Kau bisa menghukumnya sesukamu. Siapa kau berani memarahinya? Dia anjingku. Hanya aku yang bisa menindasnya. Kau pikir kau siapa? Xiang Wan, trik apa yang kau rencanakan sekarang? Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Kau dipecat. Jangan datang besok. Tapi Nona, apa katamu? Ucapkan sepatah kata lagi, dan kau bisa melupakan pesangon 3 bulanmu. Sekarang keluar, pergi. Baik Nona. Pantas jadi cendekiawan yang dingin dan angkuh. Perawakannya juga lumayan. Kau tahu, meskipun tuan rumah aslinya beracun dan bodoh, dia punya selera yang bagus. Lu Xingqi, lihat ke atas. Bahkan jika kau anjingku, kau masih lebih mulia daripada yang lain. Tunjukkan harga dirimu. Jangan buat aku malu. Apakah aku cukup kejam barusan? Tapi bolehkah aku bertanya? Dalam plot aslinya, apa yang menyebabkan 1% penggelapan terakhir yang membuatnya akhirnya membunuh tuan rumah asli? Apa itu? Itu karena Ibu Lu Xingqi. Ibu Lu Xingqi saat ini menderita penyakit langka stadium akhir dan berada di sanatorium. Biaya obat hariannya adalah beban yang sangat besar. Jadi pemilik asli menggunakan Ibu Lu Xingqi sebagai jaminan. Tetapi dia tidak pernah benar-benar membayar. Hampir sebulan kemudian, Lu Xingqi akhirnya mengetahui kebenarannya. Sayangnya, pemilik aslinya benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Jadi bagaimana keadaan ibunya sekarang? Biaya pengobatannya telah habis sepenuhnya. Ibu Lu Xingqi merahasiakannya. Tetapi dia tidak punya obat tersisa hari ini. Dalam 2 hari, semuanya akan terlambat. Lu Xingqi, ini 1 juta. Ambil. Tapi kontraknya kan 400.000. Tapi apa? Omong kosong. Nona muda ini punya banyak uang. Ambil. Sekarang pergi. Xiang Wan, apa yang kau coba lakukan? Rumah sakit. Kau bilang uang ini dipinjam dari teman. Ibu Lu, dia anakku sendiri. Kau pikir aku tidak mengenalnya? Katakan yang sebenarnya. Dari mana kau mendapatkan uang itu, Bu? Uang ini benar-benar dari teman. Jangan khawatir.
Kalau begitu beritahu aku, teman yang mana? Berapa usianya? Laki-laki atau perempuan? Makan apel saja sana. Jangan khawatirkan ini. Bu, aku mau keluar sebentar. Siang, Wan. Apa yang kau lakukan di sini? Aku sedang jalan-jalan. Kau jalan-jalan di rumah sakit. Aku tidak peduli apa niatmu. Aku tidak akan mengizinkanmu mendekati ibuku. Perawatannya menghabiskan biaya 400.000. Sisanya ada di kartu. Aku akan membayar kembali utangku padamu. Apa maksudmu utangmu? Ada yang rela memukul, ada yang rela dipukul. Lagi pula, kontraknya sudah ditandatangani. Uang ini milikmu. Adapun sisanya, aku putri sulung keluarga Xiang yang terhormat. Tak sudi meliriknya. Bahkan, anjing nona muda ini tidak boleh berpakaian terlalu lusuh. Gunakan sisa uangnya untuk membeli pakaian yang layak. Jangan mempermalukanku. Aku sudah bertanya-tanya. Penyakit ibumu tidak bisa tanpa pengobatan. Di saat seperti ini, mengapa bersikap begitu sombong? Kenapa kau mempermalukannya dengan uang? Bikian-kian. Bagaimana aku mempermalukannya dengan uang? Aku melihat semuanya. Kau melemparkan kartu banmu padanya dan mempermalukannya. Apakah aku mempermalukanmu? Tidak kian-kian. Kau salah paham. Kembalikan uangnya dulu. Kami tidak membutuhkannya. Aku juga punya uang. Meskipun sedikit, itu semua hasil kerja keras. Uang bersih, ambillah dulu. 500 yuan. Tahukah kau berapa biaya? Satu rangkaian pengobatan. Berapa? Ratusan ribu. 500 yuan ini milikmu. Cukup untuk apa? Sedikit sekali. Itu tetap uang hasil jerih payahku. Tidak sepertimu. Kalau bukan, karena keluargamu, kau tak akan punya sepeser pun. Ya, aku mengandalkan keluargaku. Tapi apa kau yakin kau tidak punya uang? Aku ingat kalung berlian di tanganmu. Adalah edisi terbatas global. Bernilai 3 juta. Jadi, siapa yang sebenarnya menghina orang dengan uang? Siapa sebenarnya? Kau bohong. Ini cuma gelang biasa. Aku bohong? Apa perlu? Lagi pula dengan latar belakang keluargaku. Dengan ini, cuma barang kecil ini. Aku tak tahu apakah ini asli atau palsu. Membeli gelang seharga 3 juta. Tapi hanya memberi 500 untuk membantu teman. Ini dari temanku. Sebuah hadiah. Aku tidak tahu. Harganya 3 juta. Nah, sekarang kau tahu. Kalaupun aku tahu. Maksudku, kalaupun harganya memang 3 juta, aku tidak bisa sembarangan memakainya. Ini tanda kasih sayang dari temanku. Asli atau palsu, bernilai 3 juta atau 300. Aku tidak bisa sembarangan memakainya. Tapi, Xingqi, kalau harganya memang 3 juta, aku akan minta izin temanku untuk menjualnya dan membantumu. Tidak perlu. Kian-kian. Sebenarnya, aku sudah menabung cukup untuk biaya pengobatan ibuku. Kau dengar itu? Dia untuk sementara tidak membutuhkan uangmu. Aku cuma mengingatkan. Uang bukanlah segalanya. Kau tak bisa membeli harga diri dengan uang. Dan kau juga tak bisa membeli kasih sayang. Maaf tapi, kenapa kau dramatis sekali? Apa kau selalu membawa-bawa mimbar, berdiri di atas kuda moralmu yang tinggi? Kemanapun kau pergi kau menghakimi. Selalu di atas kuda itu. Apa hakmu untuk menghakimi orang lain? Apa kau tahu kebenarannya? Atau kau hanya menikmati perasaan tinggi dan berkuasa? Rasa superioritas ini kau bicara omong kosong. Aku hanya ingin membantunya. Kau menindas orang lagi. Xiao Xingyang, kucing, cowok licin ini. Jangan-jangan dia pemeran utama prianya ya? Ya host, dialah mengandalkan fakta bahwa dia tunanganku setelah keluargaku hancur. Dia mewarisi propertiku, rumahku, semua uangku. Xiao Xingyang, tunanganku. Apa kau yakin ingin memeluk wanita lain di depanku? Apa kau siap memutuskan pertunangan kita? Tidak, Wan, kau. Aku tidak bermaksud seperti itu. Lalu apa maksudmu? Bukannya kamu yang suka menindas orang, Wan. Aku tahu keluargamu kaya dan berkuasa dan kamu selalu memandang rendah orang lain. Tapi semua orang itu sama. Kamu nggak bisa senaknya menindas orang kayak gini. Mana ada sedikit. Sebagai putri sulung keluarga Xiang, kalau begitu beritahu aku seperti apa seharusnya. Putri sulung keluarga Xiang, kalau kamu nggak datang, nggak masalah. Tapi karena kamu di sini, ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Kalau aku nggak salah ingat, ini gelang yang ayahku berikan padaku untuk ulang tahunku. Cuma ada satu di dunia.
Bagaimana Pei Qianqian bisa mendapatkannya? Kamu sendiri yang bilang cuma ada satu di dunia. Yang asli pasti punyamu. Punyanya dia pasti palsu. Sepertinya aku lupa memberitahumu. Gelang ini terukir namaku. Inisialnya Pei Qianqian Xiangwan. Benar-benar berbeda. Asli atau palsu akan kelihatan nanti. Atau ini yang asli. Dan kamu dan Pei Qianqian sudah lama saling kenal. Xiangwan, aku nggak tahu dari mana kamu dengar gosip ini. Tapi aku bersumpah, sebelum ini aku sama sekali nggak kenal perempuan ini. Soal gelangmu yang ada di pergelangan tangannya pasti palsu. Perhiasanmu terlalu banyak, kamu cuma nggak memperhatikan. Begitukah? Ya, gelangku palsu. Aku beli yang palsu. Kenapa nggak bilang dari tadi? Sudahlah, kamu pakai ini, cukup cantik juga. Aku bahkan ingin memakainya. Tapi, kusarankan jangan. Meskipun palsu, kamu nggak pantas memakai yang sama denganku. Dan, urus urusanmu sendiri. Oke. Keluarga Xiang. Aku sudah menyelamatkan ibunya. Sekarang dia seharusnya nggak membunuhku kan? Mungkin. Meskipun kau mempermalukannya dan memperlakukannya seperti anjing, itu bukan kejahatan besar. Jadi sekarang, apakah nilai rekeningnya sudah turun? Sudah turun menjadi 70%. Baguslah. Lu Shengqi, kamu boleh pergi. Kontraknya batal. Aku nggak membutuhkanmu lagi. Tidak. Kamu sudah memberiku 400.000. Bulan ini adalah tanggung jawabku. Di permukaan seorang pria yang saleh, seorang sarjana yang dingin, tapi diam-diam blackening, ingin membunuhku. Kau harus akui, itu agak hot. Host, apa kau gila? Pria ini begitu mulia, bahkan nggak mau uangnya. Tapi uang sewa sekolahnya, biaya pengobatan ibunya, nggak ada yang bisa dilakukan tanpa uang. Kucing. Adakah cara membuatnya menerima uang itu? Lu Shengqi punya standar moral yang tinggi. Aku nggak mau makan makanan dari amal. Lebih baik daripada host dan dia. Dapatkan dengan keringatmu sendiri. Bagus, kucing yang baik. Kamu adalah sayang host yang berharga. Cepat, cari tahu apa yang dia benci lakukan. Dengan begini, kita bisa memberinya uang dan memaksanya pergi. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Data menunjukkan hal yang paling dia benci adalah nomor 1. Novel romantis LKS istri. Cewek-cewek pasaran suka banget sama yang beginian. Cepetan, ambilin satu buat gue, yang paling mesum yang bisa lo temuin. Lu Shengqi, masuk. Tuan, baca. Kalau Tuan nggak baca malam ini, aku nggak bisa tidur. 100.000 per bacaan. Baca buku kayak gini. Yakin? Apa? Nyonya ini nyuruh ngapain? Ya lakuin aja. Nggak usah banyak bacot. Kemudian, ciuman itu semakin dalam. Di antara bibir dan gigi. Tuan, masih mau dengerin? Udah. Aku mau tidur. Kamu boleh pergi sekarang. Bukannya tadi bilang, nggak bisa tidur? Kalau nggak dengerin, aku bisa tidur. Kamu boleh pergi sekarang, selamat malam. The film was translated Malu and banget. narrated by M Media. Ini beneran bakal berhasil. Lu Shengqi sini. Dan makan kuenya. Peringatan. Perilaku host tidak sesuai dengan cita karakter pendukung wanita antagonis. Sekarang duduk. Lo itu anjingnya nyonya ini. Apa kata gue lo turutin? Dia tahu hari ini ulang tahunku. Dia beneran nggak suka kue. Nih, makan. Cukup jahat kan? Kucing, gue tanya nih, cukup jahat kan?
Tuan, kue ini enak banget. Kenapa Tuan gak coba? Bocah ini lumayan licin juga. Tapi biarin dia di sini. Sama aja bom waktu. Halo. Aku dapat. Oh tuh. Ada apa? Tuan, ada urusan penting. Boleh izin sehari? Pergi sana, pergi sana. Nyonya ini nggak butuh elo. Kalau sibuk, nggak usah balik lagi. Dipaksa pergi juga nggak bakal minggat. Apa yang terjadi di sini? Kita udah sampai di titik plot. Lu Xingqi lagi dibully preman. Pemeran utama wanita Pi Qianqian maju untuk jadi cahaya di hatinya. Titik plot ini nggak ada hubungannya sama karakter pendukung wanita antagonis. Jadi host nggak usah khawatir. Lu Xingqi, maafin aku. Mereka maksa aku yang mancing kamu ke sini. Ayo kita hajar bareng-bareng. Kavi. Masih pagi. Lu Xingqi kan punya 9 nyawa, nggak bakal mati. Lagian, kalau aku kepagian, gimana caranya pamer kemampuanku? Sini, kalau berani. Cuma di masyarakat yang taat hukum kayak sekarang ini, dia bisa lolos cuma dengan luka-luka begini. Udah ku bilang, hati-hati sama serangan dari belakang. Dia anjing gue. Cuma gue yang boleh bully dia. Ngerti? Xingqi, kamu nggak apa-apa. Aku baik-baik aja. Kamu menghajar mereka semua. Kamu jahat banget. Kalau aku nggak jahat, harusnya nunggu mereka bunuh dia dulu. Mereka salah. Tapi mereka nggak pantas diperlakukan begini. Mau apa kamu? Menurutku, kamu harus minta maaf sama mereka dan bayar biaya pengobatan mereka. Kamu nggak apa-apa, Pi Qianqian. Lagian, lihat mereka. Jangan pergi. Aku akan mendapatkan keadilan untukmu. Lu Xingqi, pergi sana. Aku ada yang mau diomongin sama cewek buta ini. Terlahir kembali, malah mencuri kesempatan orang lain. Enak kan? Jangan sok di depan gue. Pi Qianqian, kau terlahir kembali. Coba kupikir, di kehidupan sebelumnya kau menikah dengan pria sekampung, Wang Si juru masak. Kau bahkan punya anak bernama Wang Ji. Kemudian kau kena kanker. Tapi mereka berdua tak punya uang untuk mengobatimu dan mengusirmu. Kau tahu? Siapa kau? Siapa aku tak penting. Terlahir kembali adalah kesempatanmu sendiri. Tapi, kukatakan sekali saja. Jauhi Lu Xingqi. Kau bohong. Aku tak tahu. Aku tak tahu apa-apa. Pi Qianqian, omong kosongkah kau tahu di hatimu. Aku tak punya waktu untukmu. Tapi sebaiknya kau jauhi aku. Ini bukan surga yang memberiku keberuntungan seorang diri, karena kau tahu. Maka aku tak bisa menahanmu di sini. Kau punya obat. Kalau begitu aku pergi. Aku tak bisa meraih punggungku. Tolong aku. Kau pikir kau siapa? Minta nona ini membantumu. Aku anjing Tuan. Tuan membantu anjing kecilnya. Kan tanda tanya. Lihat aku sibuk, kerjakan sendiri. Kenapa kau di sini lagi? Aku anjing kecil Tuan. Bukankah aku harus tidur dengan Tuan? Lu Xingqi, apa yang kau lakukan?
Kak Xiangyang, mungkin aku harus minta maaf. Bilang saja aku mencuri gelangnya. Tak apa, jangan dipikirkan. Itu Xiang Wan, sombong dan semena-mena. Cuma gelang. Kenapa dia menyusahkanmu? Kak Xiangyang, kau tak bisa cari masalah dengannya sekarang. Kau belum memimpin perusahaan Xiao. Aku tahu, kau ditakdirkan untuk hal besar. Aku tak akan menahanmu. Tapi ini tak adil bagimu. Tapi jangan khawatir kian-kian. Begitu aku kendalikan perusahaan, Xiang Wan tak akan berani enggan JJU-mu. Lalu, kau akan jadi istriku istri Xiao Xingyang. Kak Xiangyang, kau begitu baik. Kian-kian, hanya saja, aku tak tahu, apakah kau bisa berhasil menikahi Xiang Wan? Lagi pula, aku melihatnya dan Hu Shengqi terlalu dekat akhir-akhir ini. Dia sudah tunangan. Tapi dia begitu. Xiang Wan itu. Ada apa? Tuan, aku merasa pernah melihat adegan ini sebelumnya. Xiang Wan, lepaskan. Kau yang lepaskan. Aku tak bisa melepaskan. Jika ku lepaskan aku akan tak pernah melihatmu lagi. Begitukah? Baiklah, kalian berdua pria dan wanita tak setia. Xiang Wan, apa kau lupa kalau kau sudah tunangan? Kau tunanganku. Sekarang kau memelihara pria di rumah. Apa maksudnya ini? Cuma tunangan. Kita belum menikah. Kau kelewatan. Lepaskan. Aku tak percaya. Tak kusangka kau orang seperti ini. Apa kau selama ini main serem dengannya? Xiang Wan bicara. Apa yang kau ingin ku dengar? Kau cuma pencari harta, numpang tenar keluarga Shirao untuk sampai ke posisimu. Di hadapan nona muda ini, kau seharusnya merendah dan menjilat. Apa yang kau ributkan di sini? Jangan berani sentuh dia. Kau pikir kau siapa? Kau bukan apa-apa selain anjing Xiang Wan. Kau tidak punya hak bicara di sini. Kau bilang sendiri, dia anjingku. Apa kau pikir kau bisa menyentuhnya? Bagus. Xiang Wan, apa kau mau memutuskan pertunangan ini? Aku ingin lihat tan aku dengan penampilanmu yang arogan tirani, bengis dan buruk rupa. Siapa yang berani menikahi Putri Xiang Qiang? Bagaimana bisakah ada yang berani menikah denganku? Ayah, ibu, manajer Xiao. Aku tak menyangka kau begitu enggan menikahi Wan-Wanku. Paman, bukan itu maksudku. Bukan itu maksudku. Ibu lu, lalu apa maksudmu? Apa kau ingin memutuskan pertunangan? Akulah yang ingin memutuskan pertunangan ini. Lebih baik memanfaatkan kesempatan ini. Putuskan pertunangannya. Daripada menyerahkan keluarga Xiang ke orang lain, aku lebih baik mengelolanya sendiri. Wan-Wan, aku tidak ingin memutuskan pertunangan. Aku tahu aku bicara agak terlalu terburu-buru. Tapi ini semua demi kebaikanmu sendiri. Menyembunyikan pria ini di rumahmu seperti ini benar-benar buruk bagi reputasimu. Kau tak perlu khawatir tentang urusanku. Aku tahu kau hanya mengincar kekayaan keluarga Xiang. Tapi kusarankan kau berhenti selagi bisa. Manajer Xiao, kami baru saja kembali, dan kami hanya ingin waktu bersama keluarga. Kurasa, kau harus pulang sekarang. Kau benar-benar anjing kecil setia Wan-Wanku. Ding dong, Wan-Wan. Misi selesai, 42%. Hotelnya. Semua orang bilang aku bergantung pada keluarga Xiang. Ya. Mereka memang mendanaiku. Tapi bukankah kita sudah bekerja keras? Jika bukan karena aku mencurahkan hati dan jiwaku ke perusahaan, keluarga Xiang pasti sudah bangkrut sejak dulu. Xiangyang bro, hanya saja mereka juga terlalu tidak tahu berterima kasih. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Keluarga Xiang dan pertunanganku itu juga bubar. CL Xiang takkan mempercayaiku di perusahaan lagi. Kakak Xiangyang, jangan berkecil hati. Xiang Wan begitu kejam, mendominasi, dan promiskuous. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Lagi pula, bukankah kau masih di perusahaan? Apa maksudmu? Kakak Xiangyang, kau masih di perusahaan sekarang, dan kau masih memegang kekuasaan. Orang-orang di perusahaan itu, mereka tidak tahu pernikahanmu dengan Xiang Wan akan berantakan. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan sesuatu kembali? Kau benar, masuk akal. Keluarga Xiang tidak ingin aku hidup enak. Jadi kenapa aku tidak menyerang duluan? Selama aku mendapatkan dana proyek perusahaan dan propertinya akan menjadi milikku. Kian-kian ku sayang.
Kucing. Selidiki Pei Qianqian, main serong dengan semua pria itu. Aku ingin menghancurkan mereka berdua. Berita eksklusif. Manajer Xiao, lihat ini. Apakah Xiang Group tahu tentang kehidupan pribadimu? Qianqian, apa kau tidak menungguku kembali? Apa yang sedang kau lakukan? Aku sudah bercerai. Qianqian, kau bukanlah rembulan di hatiku. Kenapa? Hentikan menekan Qianqian. Dia pacarku. Pergi dari sini sekarang. Karena para wartawan ada di sini. Tolong sampaikan pesan kepada keluarga Xiang dan media untukku. Xiao Xingyang, pertunanganku dengan keluarga Xiang batal. Xiang Wan, kau dibalik semua ini, kan? Iya, akulah pelakunya. Siapa suruh kau suka sekali jadi rembulan orang lain, menghangatkan seluruh dunia? Lihatlah, dirimu seperti apa? Center, kau. Bilang. Semua orang ini. Pei Qianqian, tak kusangka kau sebusuk ini. Aku busuk. Kau mengambil uang keluarga Xiang, merencanakan untuk menghancurkan kekayaan mereka, dan mengancam nyawa mereka. Bukankah itu busuk? Apa yang kau bicarakan? Wartawan, berita utama hari ini cukup menarik. Beri muka pada keluargaku. Dan hentikan drama saling serang ini. Biarkan saja. Baiklah. Kalian berdua, sisanya terserah kalian. Aku dipecat. Aku juga. Aku sejahat ini. Kau membencinya. Tidak, aku tidak membencinya. Malah menyukainya. Menyukainya. Menyukai apa dariku? Tuan, aku tak tahu apakah ada sesuatu di dunia ini selain darah dan daging. Apakah jiwa itu ada? Tapi kuharap ada. Karena yang kusuka adalah jiwanya di balik kulitmu itu. Jika tak ada jiwa, maka kulit ini tak ada artinya. Entah kau tinggi, pendek, gemuk, atau kurus. Itu tak penting. Kau tahu apa yang kau katakan? Aku tahu. Tak pernah sih. Jernih ini, seumur hidupku. Kalau begitu cepatlah. Ada apa? Lu Shengqi, aku bertanya untuk terakhir kalinya. Jika kau tidak mengatakannya sekarang, jangan pernah mengatakannya. Kapan kau akan memberiku status? Status apa? Status itu. Harus pilih hari baik untuk itu. Hari ini Rabu. Jadi lusa. Bu, Xiao Xingyang telah dipecat. Tapi, dia meninggalkan banyak masalah untuk kubereskan. Jangan tunggu makan malam. Xiang Wan. Hati-hati. Xiang Wan, apa kau tidak tahu segalanya? Lu Shengqi. Lu Shengqi.
Kenapa? Kenapa kau biarkan kami bertemu lagi hanya untuk mengambilmu? Kucing. Tuan rumah. Dia hanya NPC di dunia ini. Dia bukan. Dia Lu Xingqiku. Dia Luciku. Dia cintaku. Kumohon selamatkan dia. Semua poinku aku tak menginginkannya. Akan kuberikan semuanya padamu. Makanlah. Hidup-hidup Lu Xingqi. Hidup. Peringatan-peringatan. Dunia ini berisi item-item melebihi level dunia. Pemberi tugas akan dikeluarkan secara paksa. Peringatan-peringatan. Lupakan aku.